melaporkan ke Bapak Presiden hasil daripada negosiasi kunjungan ke Amerika Serikat. Saya baru kembali dari Amerika Serikat dan tadi saya laporkan hasilnya ke Bapak Presiden. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Setelah 2 pekan lebih, tim negosiasi tarif Indonesia berunding dengan pemerintah federal Amerika Serikat di Washington DC, Amerika Serikat. Akhirnya negosiasi tahap awal selesai. Delegasi negosiasi tarif Indonesia kembali ke tanah air. Hari Senin kemarin, hasil perundingan sudah dilaporkan pimpinan delegasi, yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah merespons hasil perundingan. Seperti apa liku-liku perundingan tarif di hadapan negara adidaya di dunia itu? Berhasilkah Indonesia meyakinkan Amerika Serikat untuk nantinya menurunkan tarif? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Saya melaporkan ke Bapak Presiden hasil daripada negosiasi kunjungan ke Amerika Serikat. Saya baru kembali dari Amerika Serikat dan tadi saya laporkan hasilnya ke Bapak Presiden. Pemirsa, inilah hasil perundingan, kalau boleh saya sebut sebagai tahap awal negosiasi tarif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Non-Disclosure Agreement atau NDA dengan USTR atau United States Trade Representative, Kantor Dagang Amerika Serikat. NDA adalah perjanjian yang berisi poin-poin usulan kedua negara yang tidak dibuka ke publik. Kedua negara akan membukanya ke publik hanya setelah tercapai kesepakatan dalam negosiasi dalam waktu kurang lebih 3 bulan ke depan. Poin berikutnya adalah Indonesia berhasil menekankan kesetaraan perlakuan tarif atas komoditas utama Indonesia di pasar Amerika Serikat. Indonesia ingin memiliki equal level playing field, perlakuan yang sama dengan negara lain. Poin selanjutnya adalah secara umum, negosiasi awal berjalan sesuai dengan rencana Indonesia. Target Indonesia agar Amerika Serikat bersedia negosiasi tarif berjalan sesuai rencana. Poin berikutnya adalah Amerika Serikat mengapresiasi upaya Indonesia yang berusaha meyakinkan Amerika Serikat untuk bersedia negosiasi tarif. Proposal Indonesia yang dikirim pada tanggal 7 dan 9 April mendapat apresiasi seluruh pimpinan perwakilan negosiasi Amerika Serikat, antara lain Secretary of Commerce Lutnick, Secretary of Treasury Bessent, juga pimpinan US Trade Representative dan National Economic Council. Poin yang lain adalah delegasi Indonesia juga bertemu dengan korporasi global di Amerika Serikat, antara lain Amazon, Boeing, Microsoft, Google, juga Asosiasi Semikonduktor Amerika Serikat dan US Asian Business Council. Atas laporan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Prabowo merespons agar di putaran perundingan tarif berikutnya, Indonesia mencari win-win solution bagi kedua negara. Langkah berikutnya, Presiden membentuk 3 satuan tugas atau satgas khusus. Yang pertama adalah satgas yang akan menindaklanjuti perundingan investasi, yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Yang kedua adalah satgas yang sudah siap, yaitu terkait dengan perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK. Dan satgas yang ketiga adalah satgas mengenai deregulasi kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan percepatan izin usaha. Apa yang membuat Indonesia memiliki daya tawar di Amerika Serikat? Apa yang membuat Amerika Serikat sejauh ini membuka lebar-lebar pintu negosiasi untuk Indonesia? Inilah gula-gula yang dibawa delegasi negosiasi tarif Indonesia ke Washington, sebagaimana yang disampaikan Menko Perekonomian. Yang pertama, Indonesia siap menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Amerika Serikat. Yang disampaikan oleh Menko Perekonomian adalah Amerika defisit sekitar 19 miliar dolar Amerika dan Indonesia siap memberikan lebih dari 19,5 miliar dolar Amerika melalui jual beli langsung. Gula-gula yang kedua, investor Indonesia sudah berinvestasi dan siap menambah investasinya di Amerika Serikat.
Salah satunya adalah investasi perusahaan asal Indonesia dengan nilai investasi sebesar 2 miliar dolar atau sekitar 34 triliun rupiah di negara bagian Louisiana. Selain itu, Indonesia juga menawarkan critical mineral kepada Amerika Serikat. Dalam tanya jawab dengan media, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan ada juga yang pahit-pahit yang dialamatkan Amerika Serikat kepada Indonesia, yaitu Amerika Serikat menyoroti dominasi pembayaran di Indonesia yang menggunakan KRIS dan GPN, yang menurut Amerika Serikat merugikan perusahaan Amerika. Amerika juga menyoroti isu hak kekayaan intelektual di Indonesia karena banyak barang bajakan yang dijual. Salah satunya disebut Mangga 2. Di sisi yang lain, Amerika juga menyoroti bea cukai di Indonesia yang belum sesuai dengan standar mereka. Itulah hasil final negosiasi awal perundingan tarif antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nego tarif sesungguhnya baru akan terjadi dalam putaran perundingan berikut yang akan digelar dalam 2 bulan, yaitu bulan Mei dan bulan Juni. Seluruh masyarakat, bahkan mungkin ASEAN, bahkan mungkin Asia, menunggu hasil perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat ini, karena bila berhasil Indonesia bisa menjadi role model bagi negara lain di Asia menghadapi Amerika. Kita tunggu bersama kerja keras Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Seperti apa liku-liku negosiasi, cerita di balik negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat? Top Ekonomi akan segera kembali bersama dengan narasumber terpercaya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Melaporkan ke Bapak Presiden hasil daripada negosiasi kunjungan ke Amerika Serikat. Saya baru kembali dari Amerika Serikat dan tadi saya laporkan hasilnya ke Bapak Presiden. Dan pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV telah hadir 2 orang narasumber yang mengetahui persis liku-liku negosiasi awal tarif perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Di sebelah kanan saya adalah ekonom senior yang juga berperan membantu betul atau tim asistensi Menko Perekonomian Republik Indonesia, Raden Padede. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ikut ke Amerika kemarin, Pak? Tidak ikut, kita menjaga di kandang saja. Menjaga di kandang, tapi tentunya pemikirannya membantu mengawal tim negosiasi. Dan juga telah hadir bersama saya, di sebelah kiri saya adalah pendiri Freedom Institute, Rizal Malaranging, yang akrab dipanggil Celi. Bang Celi, selamat malam. Selamat malam. Ikut ke Amerika? Kebetulan, dan cukup lama, 9 hari. 9 hari di sana. 9 hari. Tapi sekarang sudah tidak jet lag ya, Bang Celi ya? Ya, baru selesai jet lag lah setelah 2 hari. Udah makin tua. Saya mau ingin bertanya dulu ke Bang Celi soalnya, karena kita tadi melihat ya Bang Celi ada beberapa foto ya. Tapi itu kan mungkin masyarakat tidak terlalu tahu. Sebetulnya foto-foto tadi itu kalau kita lihat ada Bang Celi juga, ada Pak Menko, ada Bu Mari juga ya, Wakil Ketua DEN. Itu sebetulnya Bang Celi mensupport Pak Erlangga di bidang apa? Ada tim inti untuk negosiasi yang pimpinan keseluruhannya kan Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Ada Bu Sri Mulyani ikut kan pada saat bertemu dengan Sekretari Bessen. Kemudian Bu Mari Pangestu sebagai Wakil Ketua DEN. Kemudian Pak Tommy, Pak Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan pada saat bertemu dengan Lutnick, Secretary of Commerce, dan Ambassador Greyer. Jadi itu tim inti perundingan, kemudian didukung oleh delegasi. Nah, kita bagian dari delegasi, membantu dalam saat perundingan, pertimbangan, pemikiran, dan seperti yang Anda katakan tadi, kita melihat kan Pak Erlangga sebagai pimpinan delegasi bertemu dengan para penentu keputusan di sekitar Presiden Trump, kan ada Menteri Keuangan Bessen, ada Lutnick, ada Breyer, dan juga bukan cuma itu, tetapi juga dengan
stakeholders, jadi asosiasi USTR dengan USTR termasuk kan. USTR kan bagian dari asosiasi bisnis maksud Bang Jeli ya? Bukan, USTR kan bagian dari White House. Itu jantungnya. Negosiator dagang utama Amerika Serikat. Itu jantungnya. Tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat yang bisa membantu memberi pengertian atau lobby untuk membantu kita, seperti Microsoft, Amazon, Boeing dan sebagainya. Jadi proposal kita yang disodorkan oleh pimpinan dalam hal ini Pak Erlangga disambut dengan baik dan bersahabat. Kita termasuk satu dari 5 negara pertama yang cukup komprehensif, bahkan proposal yang disampaikan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia itu diterima. Dan ini saya kasih contoh dari kata-kata beliau-beliau. Benson misalnya mengatakan this is very excellent proposal. Kemudian dari Lutnick berkata we love this. Thank you very much. Karena mereka juga ini kan awal. Ini jangan lupa, pertama ini pemerintahan baru di Amerika Serikat, baru 3 bulan. Kemudian mereka juga sedang mencari formula bagaimana melakukan negosiasi secara praktis dan jangan lupa dalam waktu yang sangat singkat. Ini kan timetable-nya tinggal 60 hari kira-kira. Jadi dengan Pak Erlangga atas dukungan penuh Presiden Prabowo menyadarkan proposal yang komprehensif dalam bidang tarif, dalam bidang non-tarif, dalam mencari solusi rebalancing trade, surplus dan defisit ya. Kita kan kebetulan surplus 19 biliar dolar terhadap Amerika Serikat. Jadi ini maaf, saya selesaikan dulu. Jadi proposal ini diterima dengan sangat baik dan bahkan dijadikan contoh model bagaimana penjelasan. Ada 100 negara nih kira-kira yang harus dinegosiasikan dalam 6 bulan oleh USTR. Betul. Kan kalau nggak ada model perundingannya bingung sendiri kan. Bang Jeli, kalau saya lihat membantu. Anda sekarang tersenyum, kan tapi kita ingin memberikan perspektif. Kan ini kan dalam konteks perang dagang ya Bang Jeli ya. Ini kan trade war katanya begitu. Beberapa orang mengatakan antara agak keliru Amerika Serikat dan China. Suasana negosiasi dagangnya sendiri. Karena ini kan foto Anda lihat fotonya kan. Nah, itu apakah memang seperti itu atau memang Amerika pun menekankan sesuatu yang mereka ingin Indonesia langsung penuhi? Bukan, ini kan dalam dagang itu kan tawar-menawar. Ini kan pada dasarnya kan negosiasi ekspor-impor. Ini bukan perang. Betul. Karena dalam perdagangan semua bisa menang kan. Itu hanya istilahnya ya? Kan, kalau perang betul ada kalah ada menang. Kalau dagang kan kita mencari perintah presiden kan win-win solution. Nah, kalau Anda lihat wajah-wajah Benson, wajah Lutnick, kan Anda lihat wajah-wajah yang senang. Demikian pula delegasi Indonesia. Jadi tidak ada suasana keterpaksaan atau saling mendesak. Tidak ada yang inferior, tidak ada yang superior begitu? Justru mereka amat sangat menghargai, memberi masuk ke Amerika itu masuknya kalau sekarang orang bilang imigrasi susah, kita lancar dijemput dan di fasilitas khusus masuk, jangan lupa masuk ke Kementerian Perdagangan Washington DC kan nggak gampang. USTR dalam suasana sekarang. Nah, karena itu kita harus bangga bahwa kita negara yang dianggap sangat penting dengan proposal yang dianggap kata-kata Benson sendiri excellent. Excellent. Sebelum saya lanjut ke Bang Jeli, saya ingin ke Pak Raden. Pak Raden ingin mengklarifikasi dulu Pak. Kan besaran tarif ini berbeda-beda yang dikenakan Donald Trump kepada sekian negara termasuk Indonesia. Yang saya tahu Pak, base katanya dikasih 10% semua negara. Dan untuk Indonesia 32%. Beberapa orang mengatakan artinya kita kena 10 tambah 32. Tapi ada juga yang mengatakan 47%. Sebetulnya kita Indonesia itu kena berapa Pak Raden? Jadi begini, pertama adalah ada yang kita sebutkan sebetulnya tarif yang sudah berlaku sebelum persoalan ini terjadi. Itu yang disebutkan dengan tarif sektoral lah, sesuai dengan harmonize system code masing-masing. Jadi katakan di situ untuk garment dan tekstil itu antara 5 sampai 25. Tapi ada satu dari jenis tekstil itu yang 32%. Ya, kemudian juga bisa dilihat juga misalkan untuk baja berapa. Ya, itu adalah kita sebutkan tarif awal sektoral sebelum
persoalan ini terjadi. Nah, sesudah persoalan ini terjadi, mulai tanggal 2 April diumumkan bahwa per 4 April atau 5 April, maka akan ada tambahan 10%. Tambahan 10% dari terhadap yang sudah ada ini. Oh. Nah, itu yang kemudian berlaku sampai 90 hari berikutnya. Ya. Jadi ini juga saya ingin klarifikasi bahwa tidak ada urusannya pada saat beliau-beliau ini, termasuk Pak Menko, pergi ke sana, maka tiba-tiba naik menjadi 47%. Oh, bukan gara-gara naik, datang kemudian dinaikkan begitu? Bukan, semuanya, semua tarif sektoral awal tadi itu ditambah 10%. Itu base tarif itu. Jadi semuanya, kebetulan ada satu dari jenis tekstil kita yang kena 32. Yang kena 32. Jadi tadi 32, ada yang 37 satu, ditambah dengan 10. Oh. Itu menjadi 47%. Nah, tapi nanti kalau seluruh negosiasi ini gagal, maka 90 hari berikutnya baru yang tadi adalah yang tarif tadi itu yang 10% itu diganti dengan 32%. Oh, diganti. Oh, bukan 10 tambah 32. Bukan. 32% itu ditambah dengan yang tadi di awal yang kita sebutkan itu. Baik. Jadi naiknya 32% on top of yang tadi itu. Nah, memang banyak yang salah mengerti. Sebelum Trump naik kan sudah ada tarif efektif rata-rata Amerika kurang lebih 2,5 sampai 3%. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Rata-rata semua negara. Ke seluruh negara. Tetapi kan tergantung negara dan tergantung produk. Ada yang kalau dia free trade area ya zero. Seperti Meksiko dengan Kanada. Nah, untuk kita kira-kira 2,5 sampai 3, tetapi untuk barang tertentu, tekstil, sepatu itu ada 15%, 20%, yang paling tinggi kan sepatu 37%. Itu sebelum Trump. Nah, pada saat tarif yang baru diberlakukan 32 kemudian dibatalkan, diganti dengan 10 universal untuk sementara nih. Itu berarti kalau 10 berlaku, yang tadi 37, yang sebelum ada Trump nih, sepatu ini, 37 kan jadi 47. Ditambah 10. Tambah 10 yang sekarang. Nah, sekarang negosiasinya adalah, ini kan tidak bisa dilihat hanya itu. Kan ada tarif, ini kan tarif. Tapi kan ada juga komponen non-tarif. Kemudian ada komponen yang penting bagi Amerika, bagaimana rebalancing. Tadi kan kita surplus kita saat ini surplus artinya Amerika. Kita menjual jauh lebih banyak ke Amerika ketimbang Amerika menjual ke kita. Itu kan namanya surplus perdagangan. Artinya kan Pak Raden. Nah, jadi kalau misalnya toh kita kena 10% pengandaian, sejauh negara saingan kita dalam urusan tekstil misalnya katakanlah Bangladesh, Vietnam, itu juga kena 10, tidak lebih rendah dari kita. Dari kerangka daya saing sebenarnya walaupun kita bilang kok naik tambah 10. Tidak banyak berubah. Ya kan. Nah, cuma seluruh negara akan bertambah bebannya terhadap Amerika. Ya, kan yang bayar, jangan lupa yang bayar tarif ini rakyat Amerika, bukan kita. Jadi lebih mahal barangnya ya. Jadi yang bayar rakyat Amerika. Memang pengaruhnya pada volume barang kita kan. Bang Celi, karena kita bicara di balik layar, boleh dijelaskan tidak? Ini kita akan putarkan beberapa foto Bang Celi terkait dengan apa yang dilakukan di Amerika. Ini ada Pak Menko ya. Ini apa nih? Dengan USTR nih, dengan Ambassador Breyer. Itu jangan lupa balik ke foto tadi itu simbolnya ruangan itu tadi White House, Gedung Putih. Jadi kantor USTR itu United States Trade Representative itu bagian dari Gedung Putih. Ini foto yang ini ya? Iya gini, itu seal-nya itu kan yang di belakang itu kan Gedung Putih. Yang kepotong sedikit itu ya. Setelah itu pada hari yang sama perundingan dengan Secretary of Commerce, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, yang tiap hari kita lihat di CNN itu loh. Itu orangnya teman dekat Presiden Trump di New York, pengusaha besar juga, dan dia mengatakan bahwa ini bukan? Ini dia. Ini salaman dengan Pak Erlangga setelah perundingan. Di samping Pak Erlangga, Bu Mari, di samping lagi Pak Tommy Jiwandono, di samping kiri beliau. Beliau berdua ini pakai peci atas permintaan langsung Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa Indonesia nationality. Kan ini kan penting, ini kan ini dua pribadi tapi kan negara dengan negara lagi berunding. Berarti simbol itu penting. Simbol itu penting. Yang ini siapa nih Bang Jali? Ini
tadi Ambassador Graer, USTR ya. Nah, terus yang satu lagi tadi ada fotonya dengan Sekretari Lutnick, jadi Menteri Keuangan. Baik. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Lutnick Menteri Perdagangan ini kemudian ada Besen tadi fotonya itu dengan Menteri Keuangan di mana ini dia di mana Ibu Sri Mulyani. Ini Besen ya. Ikut. Nah, Anda lihat wajah-wajah balik ke foto yang tadi. Itu kan wajah-wajah yang happy, senang. Tidak digambarkan apa namanya yang tertekan atau menekan. Ini kan seolah-olah ini, makanya jangan pakai istilah perang dagang sebenarnya, karena dagang itu kan ekspor impor itu kan bagaimana mencari keuntungan bersama. Nah, ini siapa nih Bang Joni? Ini dengan tim dari Amazon. Jadi di luar perundingan resmi G2G, government to government. Ketemu B juga, bisnis juga. Ini kan perintah presiden supaya kita ke sana juga harus bicara teknologi tinggi dengan para pelaku bisnis yang besar. Ini dengan siapa Bang? Ini dengan tim delegasi termasuk dari teman-teman Telkom di pinggir sungai di Potomac River. Sambil rehat ini setelah perundingan dengan Lutnick, dengan Besen di World Bank. Jadi Anda lihat semuanya ini persiapan sebelum perundingan. Ini sebelum perundingan? Ya kan harus dibicarakan poin-poinnya dan kita lihat Pak Sesmenko itu terus mengetik kalau ada usulan baru. Pak Susi. Pak Susriono. Iya. Ini di depan. Ini persis setelah USTR. Jadi suasana yang terbawa dalam semua perundingan ini adalah optimisme. Karena kita mencari jalan keluar yang win-win. Bagi mereka kan perundingan yang berhasil membutuhkan 3 prasyarat. Pertama, tim berunding kita Pak Erlangga, Pak Presiden atas perintah Pak Presiden. Pertama harus mengerti apa tujuannya, apa kepentingan kita yang dasar. Yang kedua, bagaimana kita mengkonseptualisasi kepentingan kita dalam bentuk proposal yang workable. Yang ketiga, hubungan personal, diplomasi kan. Bagaimana kita memberikan harapan bersama, jalan keluar bagi mereka, jalan keluar bagi kita yang bisa diterima kedua belah pihak. Itu dengan 3 persyaratan itu perundingan bisa berhasil. Nah, kira kita membawa ketiga persyaratan itu dengan baik ke Amerika Serikat. Perundingan awal yang berhasil, tentunya kita harapkan di bagian berikutnya juga akan berhasil. Apa yang dipersiapkan oleh Indonesia kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Melaporkan ke Bapak Presiden hasil daripada negosiasi kunjungan ke Amerika Serikat. Saya baru kembali dari Amerika Serikat dan tadi saya laporkan hasilnya ke Bapak Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pak Raden, walaupun Anda tidak ikut, tapi kan Anda menyiapkan draft-draft ya. Kalau untuk putaran-putaran berikutnya, Pak Raden setelah tadi mendengarkan apa yang disampaikan Bang Celi dan kawan-kawan yang ke Amerika, apa strategi yang dipersiapkan Indonesia di perundingan Mei dan Juni, Pak? Ya, tadi sudah cerita mengenai banyak hal apa yang sudah dibicarakan di sana. Tentu di dalam negeri kita harus persiapkan juga. Ya, pertama adalah seperti yang waktu itu di dalam sarasehan dengan Presiden sudah dikatakan itu, memang dalam situasi seperti ini satu negosiasi harus. Ya, kita harus tahu diri juga, kan ada juga yang menyatakan kita harus berdiri tegak. Ya. Kemudian disebutkan kita harus melawan dia. Tiru China begitu ya? Tiru China. Kita harus sebetulnya kalau memang kita sebesar China dan sehebat China mungkin kita melakukan itu. Tapi kita juga harus wise mengukur diri kita. Kita ini siapa gitu loh. Jadi itu yang menurut saya langkah yang tepat dilakukan, negosiasi sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah kita persiapkan di sini.
yang dipersiapkan di sini adalah seperti yang dikatakan waktu itu, tentu kita mendengar apa yang diminta oleh mereka dari sana, yang disebutkan ada 5 bucket ya yang akan diminta oleh mereka. Itu kita harus siapkan di sini. Dan kita sudah mencoba menyiapkan itu sekarang. Itu yang dikatakan oleh Menko Perekonomian tadi, bahwa kita harus menyiapkan paket 1, paket 2, paket 3, paket 4 yang dijelaskan tadi. Di samping ini, yang paling penting lagi adalah bahwa persoalan eksternal ini kan tidak dalam kontrol kita sebetulnya. Ya, ini penting diketahui. Oleh karena itu, kita nggak pernah tahu apa yang nanti diputuskan oleh Trump. Dalam negosiasi. Dalam negosiasi. Dan disitulah yang dikatakan tadi itu negosiasi namanya. Tapi di sisi lain yang kita tahu adalah dalam situasi begini kita harus memperbaiki diri sekalian. Itu yang disebutkan tadi bahwa kita harus melakukan deregulasi di sini supaya kita memperbaiki daya saing kita, competitiveness kita. Seluruh yang susah-susah itu harus dimudahkan. Seluruh hambatan-hambatan itu harus diselesaikan itu. Kemudian kemudahan berusaha, kemudian investasi dan juga kepastian. Itu yang harus kita lakukan sekalian di sini. Supaya nanti pada saat badai ini kan disebutkan seperti badai lah. Ini selesai, kita nanti bisa berlayar lebih cepat lagi. Dan kapal kita sudah lebih baik. Kapal kita sudah lebih baik daripada kita tidak mempersiapkan diri. Jadi saya pikir sekarang apa yang kita lakukan adalah memperbaiki diri. Sehingga siapapun nanti, saya sering menyatakan kita nggak pernah tahu apakah ada Trump baru, apakah nanti ada Xi Jinping yang baru. Tapi kan kita lebih bagus menyiapkan diri. Kalau kita sudah menyiapkan diri, kita punya daya saing yang baik, kita punya daya kompetitif yang baik, maka situasi apapun nanti kita akan lebih siap. Sambil kita melakukan negosiasi. Negosiasi berikut, Bang Celi, akan berapa putaran? Akan sudah ada jadwal negonya atau bagaimana, Bang? Terus-menerus kan ada working groupnya kan, dibagi dalam beberapa working group. 5 dan itu tadi disebutkan. 5 working group, dan itu kan makanya non-disclosure agreement itu kan supaya apa yang dinegokan perintil-perintilannya itu kan nggak bisa dibuka tiap hari kan. Karena ini kan pakai Zoom, ini kan bisa ini pakai Zoom ya? Sebagian pakai Zoom, sebagian mungkin harus datang lagi seminggu 2 minggu. Pokoknya timetable-nya 60 hari. Karena itulah sebenarnya kalau Anda lihat wajah-wajah di perundingan ini di Washington DC foto-foto tadi, itu kan kelihatan sekali Sekretari Benson, Sekretari Lutnick, Ambassador Breyer itu senang karena kita membawa satu template model. Mereka kan juga pusing. Pemerintahan baru diberi waktu oleh Presiden Trump 90 hari menyelesaikan bilateral reciprocal agreement dengan lebih dari 100 negara. Nggak gampang loh itu. Pasti. Item kan perdagangan kan puluhan ribu. Yang harus jadi karena itu kita lihatlah yang jelas Pak Raden benar. Dunia ini lagi berubah, lagi kena badai besar. 80 tahun sistem dunia yang ditopang oleh WTO sebelumnya GATT ini kan tiba-tiba diputarbalikkan. Apapun lah kita bawa, bisa analisis panjang soal itu, tapi sebagai negara kan kita harus tahu dunia ini sedang berlangsung badai yang kencang. Ini kan baru awal, ini baru beberapa minggu pertama dari badai. Kita belum tahu ujungnya badai di mana. Karena itu the smartest thing to do adalah sangat bijaksana jika kita justru pakai ini sebagai momentum memperkuat ekonomi nasional. Nanti yang akan domestik berangkat lagi, Bang Celi, apakah Bang Celi dan kawan-kawan tadi seperti yang difoto, atau memang kan sekarang sudah ada Satgas perundingan tarif? Kalau yang kemarin kan pertama karena harus respon cepat. Ini anggaplah tim komando awal. Nah, setelah dilaporkan oleh Pak Airlangga kemarin kepada Bapak Presiden, Pak Airlangga sebagai pimpinan delegasi, Presiden sangat menyambut dengan baik hasil perundingan awal dan memerintahkan mencari solusi yang win-win dalam proses negosiasi 60 hari. Dan beliau setuju dengan pembentukan 3 satgas kan. Satu satgas perundingan melanjutkan. Yang kedua satgas untuk PHK dan perluasan kesempatan kerja, dan yang ketiga yang dikatakan Pak Raden, satgas deregulasi
peningkatan iklim usaha. Nah ini kan bagus banget respon pemerintah Indonesia. Bang Celi, negosiator utamanya nanti rencananya siapa di tahap berikut? Pak Erlangga. Masih tetap Pak Erlangga? Sebagai pimpinan, itu kan perintah Presiden. Tentu saja dalam ada Menteri Keuangan, kemarin kan ketemu dengan Menteri Keuangan Amerika, kan alangkah bagusnya jika Menteri Keuangan Indonesia ikut. Oh, lanjut lagi ya? Lanjut. Kemudian kan kemarin ada Ibu Mari Pangestu perwakilan dari Dewan Ekonomi Nasional. Kemudian ada Pak Tommy Jiwandono kan, Pak Thomas Jiwandono. Dan ini saya kira sudah sangat sophisticated. Dalam bahasa Inggris yang sangat bagus, dalam hubungan pribadi yang sangat bagus, tema pembicaraannya berat. Tetapi kalau dibungkus tadi kan, diplomasi ini kan high profile diplomasi, ada tarif, tetapi jangan lupa kebijakan tarif is part of foreign policy. Jadi ini kan semua foreign policy dalam bentuk yang lain, di mana yang berbicara itu perwakilan negara besar. Indonesia kan salah satu poin kuat yang mereka impress juga, kan selalu kita ingatkan, look, Indonesia is the third largest world democracy. Kita negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India, Amerika, dan Indonesia. Jadi itu bukan tarif, tetapi itu frame yang sangat penting dalam menentukan hubungan yang baik bagi Amerika dan Indonesia. Pak Raden, di tengah-tengah negosiasi dagang ini kan kita juga tahu, Pak Raden, bahwa China, Tiongkok, itu mengeluarkan gertakan mungkin atau serius, saya tidak tahu, kepada negara-negara yang melakukan negosiasi dagang dengan Amerika Serikat untuk tidak melakukan itu. Kalau Anda lihat itu apakah memang bluff juga, gertak saja, mungkin semacam permainan kartunya jelek tapi dia bluff call tinggi begitu, atau memang itu harus diwaspadai Indonesia, khususnya Bang Celi dan kawan-kawan nih yang sedang bernego dengan Amerika Serikat? Saya pikir begini, bahwa kita bernegosiasi dengan siapapun itu adalah sovereignty kita, kedaulatan kita. Kedaulatan kita. Yang mungkin yang dikatakan tadi adalah Cina mengantisipasi, kalau karena kita bernegosiasi dengan Amerika, maka kita meninggalkan Cina. Atau karena ada persyaratan kita pada saat kita bernegosiasi ke Amerika, maka persyaratan itu adalah dengan catatan kita nggak bisa berdagang dengan Cina. Kan itu yang menurut saya secara etika apapun tidak benar. Dan saya pikir teman-teman dan bapak-bapak yang pergi ke sana bernegosiasi, saya pikir akan menjaga itu. Kita punya kedaulatan dalam hal itu. Amerika tidak akan bisa menyatakan, kamu kalau mau berteman dengan saya harus tinggalkan teman yang sana. Kan itu nggak mungkin itu. Saya pikir kita melihat itu. Yang kedua, setahu saya kita berkomunikasi dengan China juga. Kita membutuhkan China. Paralel berarti Pak ya? Kita juga membutuhkan Amerika. Jadi berteman dengan semua pihak kan nggak ada salahnya. Dan saya pikir dari sisi konstitusi kita adalah negara yang pendiri non-blok kan. Dari awal kan begitu. Dan politik luar negeri kita bebas aktif. Begitu. Dan sampai sekarang kita tetap memegang itu, pilar penting itu. Prinsip dan itulah saya pikir yang akan membantu kita hubungan dengan Amerika dan Cina. Kita tidak akan meninggalkan semua teman-teman kita yang sudah membantu kita. Dan juga tadi apa yang dikatakan Pak Celi tadi, ke Amerika kita tawarkan, tidak ada tawaran kita bahwa dengan kita melakukan ini maka kita akan meninggalkan kawan-kawan kita. Kalau untuk targetnya sendiri ya, Pak Raden, saya tidak tahu ini apakah masuk dalam NDA juga ya Bang Celi. Tapi kalau harapannya adalah apakah 10 tambah 32 atau 10 dan 32 atau 32 itu kemudian di target terakhir perundingan ini akan kembali tidak ada, tetap existing tarif saja yang berlaku untuk Indonesia, atau apa Pak yang diharapkan oleh tim negosiator? Mungkin Bapak yang merancang draft. Saya pikir secara logikanya tentu yang paling ingin kita harapkan adalah kalau nol semuanya. Kembali ke awal sebelum ada badai Trump ini. Itu kan. Itu bisa Pak? Ya itu akan dicoba kan. Tentu ada trade off selalu kan. Tapi kalau disebutkan second best-nya, artinya nggak dapat yang paling itu, second best-nya adalah asal sama saja ke semua.
Yang tadi disebutkan tarif awal ditambah 10%. Tapi kan itu sama untuk seluruh negara. Artinya kita dengan Vietnam atau dengan Bangladesh, dengan apapun, akhirnya berlomba di dalam kita memperbaiki tadi itu. Kita mempunyai daya saing yaitu kompetitif. Tidak ada lagi perlakuan yang khusus ke mereka. Sebab kita tahu sekarang ini, like it or not, ada perlakuan khusus terhadap beberapa negara tertentu, termasuk pada Vietnam. Karena kita tahu ada persoalan dulu dengan Vietnam. Ini sejarah kan seperti itu. Jadi ini tidak murni dagang saja ini berarti ya? Tidak ada yang... Ini berkelindan dengan sejarah masa lalu. Sebenarnya kan dalam WTO kan ada memang klausul yang bisa memberikan pengecualian dengan dasar. Memang non-discrimination, most favored nation, tapi kan biasanya ada negara berkembang, negara miskin kan dikasih special treatment lah untuk membantu berkembang. Dikasih GSP kalau di seperti itulah. Tapi system of preference. Nah, sekarang kan sistemnya baru nih. Kita belum tahu sedang dibuat oleh Amerika Serikat kan de facto kan yang membentuk WTO yang underwriter-nya kan Amerika Serikat setelah menang Perang Dunia Kedua. Jadi kalau kita datang ke Amerika kan kita sepenuhnya berdaulat, kita kan masuk mencari akses di pasar terbesar. Buat siapa? Buat rakyat kita juga. Itu kan kepentingan kita kan peningkatan kesejahteraan rakyat, politik bebas aktif. Ini pasar dunia terbesar. Dari senyuman pejabat-pejabat Amerika yang kemarin Bang Celi dan kawan-kawan temui. Itu tulus loh, itu nggak pura-pura loh senyum. Kita percaya itu tulus. Maksud saya gini, Bang Celi, ada optimisme tidak bahwa tadi yang dikatakan Pak Raden, the best outcome adalah dikembalikan ke nol lagi, tidak dikenakan 32. Paling bagus ya seperti kata Elon Musk kepada Donald Trump, kepada teman-temannya Donald Trump, dia bilang the best is free trade system, zero trade. Itu kan, tapi itu kan kata Elon Musk, itu kan idealnya. Tetapi kan kita second best. Sebelumnya kan tarif rata-rata di Amerika sekarang sebelum Trump 2,5 sampai 3%. Setelah Perang Dunia Kedua kan masih 25%. Jadi overtime 80 tahun turunnya panjang, butuh waktu lama. Nah sekarang Trump pengen dinaikin lagi nih kan. Ini hak rakyat Amerika lah memilih presidennya, bukan urusan kita mencampurinya. Kita hanya bisa mengantisipasi, dan seperti kata Pak Raden, antisipasi terbaik selain negosiasi yang masuk akal, yang baik, adalah memperkuat ekonomi nasional. Dengan cara apa? Tadi kan perintah presiden jelas. Iklim usaha perbaikin, deregulasi peraturan yang memang tidak mendukung pertumbuhan dan kemajuan yang cepat. Gitu. Itu kan, itu sikap terbaik dalam suasana lautan yang sedang bergelombang. Kira-kira kayak gitu. Pak Raden, kalau kita bicara murni tarif, mungkin akan bisa selesai cepat ya. Tapi kan di saat bersamaan Amerika Serikat juga mempertanyakan beberapa hal lain. Tadi di awal saya sudah sempat sebutkan tuh Pak, terkait dengan sistem pembayaran kris dan gerbang pembayaran nasional. Itu Amerika Serikat komplain karena katanya Mastercard dan Visa itu merugi di situ. Kemudian kembali lagi, ini mungkin lagu lama tapi yang kembali disebutkan, Mangga 2 itu sarang pembajakan, intellectual property right ditabrak betul katanya di situ. Bahkan USTR baru keluarkan lagi report 301 hari ini Pak, memasukkan Indonesia di priority watch list di 1 dari 8 negara kalau tidak salah. Kalau Anda lihat, kalau itu yang diminta Amerika Serikat untuk diturunkan maksimal, katakanlah misalnya krisnya dibatalkan ya, karena kami ingin tetap mengendorse perusahaan kami. Itu apakah Indonesia akan perlu mengiyakan atau memang nggak ada permintaan itu? Lah itu kan pertanyaan itu ditanyakan Bang Celi. Bagaimana Pak Raden? Saya pikir begini, kita melihat konteks yang lebih luas. Namanya negosiasi kan ada take and give. Kadangkala mereka, artinya pemerintah ini secara garis besar sudah buatkan tadi kan, yang kita dengar tadi, apa yang dikatakan oleh Pak Menko, tidak ada secara spesifik itu disebutkan. Akan tetapi bisa-bisa saja itu perusahaan-perusahaan numpang di situ kan. Mumpung sedang ada negosiasi dagang. Ya kan yang kita harus dengar sekarang adalah resminya seperti apa nih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang namanya memang bajakan segala macam, saya pikir patut kita pikirkan itu. Kita setuju ya? Kita setuju, artinya untuk against itu. Itu kan, itu secara hukum juga salah. Tapi misalkan mengenai kris, ya itu kan yang
GPN itu. Yang dikhawatirkan mereka adalah bahwa di dalam peraturan itu disebutkan bahwa mereka maksimum memiliki kalau mereka mau memiliki GBN itu mereka maksimum 20% kan, 20%. Nah sebetulnya sekarang sudah dicoba ditanya kepada teman-teman di bank atau kemudian Bank Indonesia, persoalannya untuk melayani yang kecil-kecil ini kan kalau kita pakai kris kan bukan untuk $1 juta, bukan untuk 20 juta itu. Retail ya? Retail kan 500 ribu, 300 ribu, 200 ribu, 10 ribu. Mau nggak Mastercard dan Visa masuk ke situ? Berapa fee yang akan dia ambil? Jadi saya pikir, menurut saya dalam konteks yang lebih besar, yang mereka takutkan bukan itu. Bukan mereka mau ngambil uang dari sisi fee-nya. Kan kalau kita pakai Mastercard dan Visa, kita dipotong berapa fee-nya? Ada charge ya? Ada charge-nya. Kalau ini dari 300 ribu, charge-nya itu buat mereka itu nggak ada artinya. Jadi mereka tidak akan mampu bertarung di situ. Menurut saya ada yang lebih strategis ini. Ini yang mungkin saya katakan kalau kita buka di sini, ada yang lebih strategis. Kalau model kris ini nanti semuanya merata di seluruh dunia. Dan kemudian kita juga bisa melakukan transaksi di Thailand dan di mana-mana pakai sistem kris ini. Dan yang lain-lain. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan karena itu adalah bagian daripada dedolarisasi. Baik. Apakah non-disclosure agreement itu akan juga memunculkan kejutan? Nanti kita akan tanya kepada Bang Celi dan Pak Raden. Pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Melaporkan ke Bapak Presiden hasil daripada negosiasi kunjungan ke Amerika Serikat. Saya baru kembali dari Amerika Serikat dan tadi saya laporkan hasilnya ke Bapak Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Bang Celi dulu. Bang Celi, perintah Presiden untuk perundingan putaran-putaran berikutnya itu apa Bang? Apakah yang disampaikan oleh Menko Perekonomian itu kurang lebih itulah isi dari NDA itu? Atau NDA memang ada kan isinya kejutan-kejutan? agak rinci ya kalau kita, karena lagi dibicarakan kan kalau dibuka list kan di teknis. Tetapi yang paling penting kan sebenarnya Presiden perintahkan win-win. Ini kan masalah dagang, ekspor impor kan tidak seperti perang, sebenarnya kan ada kalah ada menang. Harus semuanya bisa menang namanya juga. Ini teori Ricardian proposition tentang perdagangan kan. Jadi Pak Erlangga dalam beberapa negosiasi dengan Bessent, dengan Lutnick kan memberi contoh betapa cepatnya pertumbuhan SpaceX, Starlink di Indonesia dalam kurang dari setahun dengan kerjasama dengan Telkom, makanya kan tim Telkom ikut bagian dari delegasi. Itu revenue-nya jadi 600 miliar. 650 miliar tepatnya dalam waktu singkat, di mana 450 miliar menjadi bagian SpaceX Starlink, 200 miliar lebih menjadi bagian Telkomsat. Dua-duanya untung. Ini win-win ya. Buat Telkom lebih untung lagi karena nggak ada capex. Nah, ini kalau kita bisa mencari, ya ini kan salah satu contoh bahwa dalam hubungan perdagangan Amerika Indonesia, ini formula win-win itu ada contohnya banyak gitu loh. Nah, kepentingan kita yang paling besar satu hal. Kita ekonominya 1,4 triliun dolar GDP. Amerika 29 triliun dolar. Kita kan mau Indonesia mendekat dalam jumlah yang lebih besar sehingga rakyat kita makin sejahtera. Dengan membuka pasar, akses pasar lebih besar ke Amerika Serikat, kita mempercepat dan memperlebar jalan bagi rakyat kita untuk mencari kemajuan. Dengan formula tadi itu. Kita menjadi lebih kaya tanpa Amerika menjadi lebih miskin. Itu kan yang disebut dengan win-win. Nah, saya kira kalau suasana perundingannya seperti ini,
yang sudah terbangun dengan baik. Kita kok optimis ya. Ya, masalah teknisnya banyak. Ini 2 bulan kan pasti nggak tidur tuh tim teknisnya begadang berunding angka, karena kalau soal angka kan ini Pak Raden ekonom ngerti kalau angka itu kan perundingannya agak panjang. Terima kasih Bang Celi. Pak Raden, seoptimis Bang Celi atau seperti apa? Saya pikir kita harus optimis perlu ya, tetapi saya pikir kita harus sadar bahwa yang dikatakan tadi kita ini menuju equilibrium baru ini. Jadi saya menjadi optimis manakala kita mau memperbaiki diri ke dalam. Itu dulu yang utama. Karena kita nggak pernah tahu apa yang diputuskan oleh mereka-mereka itu, terutama Trump nanti. Ya. Karena kadang-kala kan yang kita sebutkan dia strategic uncertainty, kita nggak pernah tahu dia. Membaca dia sulit. Oleh karena itu, saya optimis kalau kita memperbaiki diri ke dalam. Itu yang paling kunci menurut saya. Karena kalau kita memperbaiki diri ke dalam, apapun yang terjadi di sana, kita akan siap untuk melaluinya. Waktu 60 hari cukup, Pak, untuk melakukan yang tadi, memperbaiki diri itu? Tidak cukup, tetapi kan ini hanya untuk negosiasi. 60 hari tadi negosiasi. Kalau yang tim deregulasi kan panjang. Terus ini. Itu akan ini terus harus dilakukan. terus diperbaiki. Kita harapkan itu yang akan terjadi. Semoga kemudian negosiasi dagang Indonesia dan Amerika bisa bawa win-win solution dan Indonesia diuntungkan tentunya. Terima kasih Bang Celi dan Pak Raden. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samsi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.